Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to Birama, Bincang Bersama Mahasiswa. Di episode kali ini, di episode 5, bersama aku, Anissa Hamid. Dan aku, Ramadan Dwiardiansa, Duta Baca Perpustakaan Unisula tahun 2023, akan membawakan sebuah podcast yang sangat menarik. Dengan tema, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menjadi mahasiswa yang produktif dan juga berprestasi. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, ada Duta Perpustakaan Unisula tahun 2022. Nah, teman-teman, Mas dan Mbak Duta ini selain cantik dan ganteng, juga berprestasi, teman-teman, dan memiliki kesibukan yang bisa menjadi teladan bagi kita semua, seperti Mas Nurom. Amin. Yang sudah pernah ikut magang MSIB Angkatan 5 ya Mas ya? Batch 5. Di bagian CEO. Dan juga pernah mengikuti kepanitiaan baik itu nasional maupun internasional. Dan juga Mbak Tika yang baru-baru ini teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi Unisula tahun 2024. Biasa. Aduh, jangan begitu dong. Dan menjadi kandidat 6 besar Duta Baca Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Luar biasa. Oke, minta doanya aja ya teman-teman. Siap. Bagaimana Mas Nurom dan Mbak Tika kabarnya hari ini? Dan setelah sekian lama kembali lagi ke Perpus sebagai bintang tamu. Gimana Mas Nurom? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Semua berjalan dengan lancar. Paling batuk-batuk ini aja. Polusi Semarang biasa. Kalau aku seneng banget ya bisa mampir lagi ke Perpus. Gitu sih Kak. Soalnya Mbak Tika udah terbiasa ke perpus. Iya, betul. Sepertinya ini duta sejati karena sering banget ke Perpus teman-teman Mbak Duta Tika sejati. ini. Ini apa ya? Dua jati. Gitu, boleh. Oke. Untuk kesibukan sendiri, akhir-akhir ini kalian tuh lagi sibuk ngapain sih Mas? Mungkin dulunya disibukkan kegiatan perpus, nah di tahun ini kesibukannya ngapain? Oke. Tika dulu boleh? Boleh. Nanti. Jadi karena benar yang dikata Mas Rama, jadi aku lagi fokus untuk ini ya, going to 6 besar duta baca di Provinsi Jawa Tengah. Sama kemarin itu juga sempat nyiapin buat Mapres mahasiswa berprestasi tingkat nasional, tapi ya alhamdulillah belum rezekinya sampai ke nasional, tapi oke lah, mewarnai hari-hariku saat ini gitu. Kalau Aku nih? Surom, iya dong. Kalau aku kemarin sempat jadi tim ses untuk salah satu paslon dan sampai sekarang juga untuk pemilihan gubernur nanti November sama wali kota dan bupati. Itu sih. Siap. Luar biasa Pengalaman ya baru. pengalamannya ya. Iya pastinya. Kesibukannya juga nggak main-main, luar biasa banget. Dan udah terkoneksi dengan berbagai macam stakeholder ya Mbak. Iya. Semoga kita bisa menyusul ya habis ini kayak gitu ya. Bisa, pasti kok. Oke, sekarang ke Mbak Tika dulu. Boleh. Yang baru-baru ini baru saja menjadi mahasiswa berprestasi Unisula. Bagaimana Mbak perasaannya ketika diumumkan, wah ternyata saya adalah jawaranya. Juara satu lagi. Iya. Oke. Langganan. Sebenarnya nggak nyangka ya dulu itu ketika dinobatkan jadi mahasiswa berprestasi utama Unisula dan yang harus mewakili Unisula di kancah nasional seperti itu. Karena teman-teman kandidat Mapres juga per fakultas itu juga sama-sama unggul, berbobot dan memiliki keunggulan kelebihan masing-masing ya. Yang tentunya itu nggak bisa disetarakan gitu. Jadi ketika dinobatkan rasanya nggak percaya, tapi mau nggak mau ini adalah amanah yang harus ditunaikan. Jadi oke, kita gas ke nasional. Jadi semangatnya masih membara-bara nih Mas. Nah, Gitu. sampai sini Mbak semangatnya Mbak. Boleh. Iya. Nah, untuk bisa menjadi juara satu Mapres Unisula tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Benar banget. Kalau persiapan dari Mbak Tika apa saja Mbak untuk bisa sukses dalam kegiatan itu? Oke. Pertama kita pahami dulu ya mungkin goals kita untuk ikut event ini, event Mapres, karena event ini adalah event yang berjenjang mulai dari fakultas, kemudian ke tingkat univ,
ketika dari UNIP sudah didapatkan Mapres utama, kita akan naik lagi ke nasional, dan di nasional itu kita akan berkompetisi dengan seluruh Mapres yang tentunya unggulan di seluruh PTN PTS se-Indonesia ya. Jadi of course kita harus set goals kita. Ketika kita udah punya goals, kita punya tujuan, kita bangun goals itu. Example, di Mapres, teman-teman harus paham bahwa ada beberapa indikator penilaian, seperti yang pertama, ada capaian unggulan. Ini kita lihat dari piagam-piagam prestasi, kemudian sertifikat organisasi, kemudian relawan nasional, internasional, kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah kita sebagai mahasiswa harus memiliki publikasi ilmiah ya teman-teman. Gitu. Jadi CU atau capaian unggulan perlu kita persiapkan. Kemudian yang kedua adalah English, of course, because ini lingkupnya udah nasional dan nantinya Mapres ini harus jadi sosok yang inspiring, menginspirasi ya, dengan kemampuan di akademik, kemudian di soft skill, baik di bahasa Indonesia dan juga Inggrisnya, seperti itu. Dan juga yang lain adalah gagasan kreatif. Tentunya Mapres dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah lingkungan, terutama Indonesia. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis, menuangkan idenya melalui paper kita itu. Gitu Kak, jadi ada 3 indikator. Mau ikut Mapres nggak masih? Bisa. Aku sih Depan mau wisuda aja sih. Oke, nah dari sekian banyak tadi persiapan, tantangan yang paling besar buat Mbak Tika itu apa Mbak? Oke, tantangan ya. Of course adalah menurutku English sih, karena aku sendiri sebenarnya suka dengan bahasa Indonesia dan aku anak sastra puisi banget gitu ya. Aku belum coba bidang lain seperti English, but oke, dengan latihan dan juga coaching yang diberikan oleh LPKA, Kemahasiswaan Unisula, itu bisa teratasi dengan baik gitu Kak. Oke, sudah teratasi ya Mbak ya? Iya. Kalau Mas Nuram sendiri nih, kemarin aku lihat kan lagi magang ya. Nah, aku sendiri kan semester 4, yang dimana semester depan, semester 6-nya akan insya Allah akan magang. Nah, boleh dikasih nggak Mas tips and triknya supaya bisa survive di dunia magang? Jadi kalau magang itu sekarang memang dibantu sama Kemendikbud. Dia namanya MSIB ya. Itu join aja serius karena per bulannya nanti kita dapat bantuan biaya hidup. Semuanya deh itu Mas. 2, dan kita bisa pilih sekitar 20 perusahaan. Kita bisa pilih dimanapun. Cuman ya karena saingannya satu Indonesia dengan perusahaan kan cuma sedikit ya, maksudnya ratusan dengan mahasiswa ribuan ya. Otomatis kita bersaingnya lebih kenceng di situ sih. Tapi ketika kita udah enter di satu perusahaan dan kita maksimal, kita bisa dapat golden ticket. Kemungkinan kerja di sana juga besar gitu. Kemarin aku juga di BTPN Syariah jadi CEO dan kemarin juga jadi duta di BTPN juga. Jadi duta lagi nih. Masya Allah. Gak tahu ya emang gimana ya. Tapi yang masih ditunggu-tunggu itu duta dari brand-brand kayak makanan gitu ya. Biar saya nggak usah bayar lagi. Udah cukup duta perusahaan, duta kampus sudah ya sudah. Cuman ya itu duta kecantikan mungkin. Boleh. Bukan kecantikan ya, ketampanan berarti. Gitu. Jadi kemarin sempat jadi duta dan mewakili perusahaanku itu BTPN Syariah untuk ikut expo, semacam expo MSIB. Cuman yang dipilih itu sekitar 12 perusahaan. Satu Indonesia ya? Dihadiri oleh Pak Nadiem. Yang bayangin ya, bisa mewakili gitu. Apalagi di sana kan ada RCTI, Pertamina, terus SCTV, banyak lah perusahaan besar-besar gitu ya. Berapa bulan Mas kemarin? 6 bulan. 6 bulan di Jakarta Selatan. Wow. Anak Jackson nih Bos. Iya, makanya di Instagramnya tuh Jackson nih Bos gitu ya. update terus ya di Instagramnya ya. Ya, rame. Tapi saya tidak membalas ya. Ada kontennya sendiri nih untuk MSIB di BTPN Syariah itu ada sendiri. Jangan langsung ke saya ya. Ada yang ngurusin. Betul. Gitu. Oke, untuk menjadi Mas Nuram yang memiliki value, bagaimana caranya? Cara menjadi saya apa? Cara Mas Nuram menjadi Oke. mahasiswa yang bervalue. Bervalue. Oke. Oke, berat ya. Ini gini, value itu macam-macam. Kita memiliki soft skill tuh value. Iya. Contoh jujur, ya enggak? Terus kita rajin, itu value. Atau juga kita memiliki hard skill, kayak kita bisa
Canva dengan bagus ya, atau kita bisa Adobe Photoshop dengan bagus, itu juga value. Jadi tergantung kita pengennya dipandang orang tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah yang paling bagus sih, kita memiliki hard skill dan juga soft skill, kayak gitu. Nah kalau diriku sendiri, karena aku suka buat kumpul sama banyak orang, jujur aku social butterfly. Oke. Jadi aku cocok banget sama orang, tapi dalam waktu singkat aja gitu. Kalau dalam waktu lama tuh kayak apa ya, energinya bisa kekuras. Jadi temenan banyak orang sama orang-orang banyak, tapi hubungannya nggak terlalu dalam. Itu social butterfly. Tapi kan kita bisa adaptasi dengan banyak orang kan pada akhirnya kan. Iya, Nah, iya. karena aku suka kayak gitu, makanya kemarin juga sempet ada project sama Disporapar buat bangun lembaga kepemudaan yang fokusnya untuk mengembangkan desa wisata. Namanya Bakti Enargia atau disingkat Bara Jawa Tengah. Bara Jawa Tengah. Sempat kemarin tuh ke Kebumen juga untuk turut andil dalam pertemuan di forum Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Terus juga di Jepara sempat juga membangun 2 desa wisata. Alhamdulillah itu udah terlaksana kayak gitu. Terus kemarin juga sempat jadi kepanitiaan juga di PPI Y14 Assembly, sama juga jadi panitianya Tika di UMAP. UMAP, Discovery. ya. Oh iya benar. Jadi sebelumnya tahun 2000 berapa ya? 2021 kali ya. Saya peserta, terus 2022-nya jadi panitia. Kebetulan nggak bisa keluar negeri ya, karena Indonesia jadi tuan rumah. Jadi saya jadi panitianya di sini. Ke Parkus juga loh kemarin tuh. Iya, jalan-jalan sama mahasiswa Asia Pasifik. Aku setuju banget sih. Dari sini aku jadi tahu kalau aku tuh sama Mas Nurung tuh punya ini ya, Punya apa tuh? keterkaitan yang Oke. tapi enggak feeling gitu. Jangan-jangan punya perasaan juga. Oh, ayo. Maksudnya kalau Mbak Tika itu kan secara akademik ya. Nah, persis banget sama Mas Rama. Jadi mereka connect gitu. Nah, kalau aku tuh lebih ke Mas Norongnya. Jadi lebih minat ke eksternal Iya, gitu ya. iya. Jadi Oke. dua generasi ini memiliki keterkaitan ya. Terus Nah, Mas Norong sendiri, aku lihat di Instagram Mas Norong tuh membranding dirinya tuh dengan baik. Iya, sangat membranding ya. Tipsnya dong, tipsnya. Tipsnya Kak. Sebenarnya tuh aku tuh nggak suka buat upload kegiatan, atau aku jujur nggak suka, serius. Paling saya upload kegiatan tuh ya karena ya kali nggak upload gitu loh. Kayak yang lainnya upload, kita nggak upload tuh kesannya kayak kita nggak ada kehidupan gitu loh. Betul, Ya. tanda lo hidup lah Mas. Iya, tanda kita hidup lah, kita upload story itu, oh iya ini orang masih hidup. Iya benar. Ya, makanya kemarin juga aku sempat, ini diceritain nggak ya? Apa nih? Sempat download CapCut. Nah di situ aku baru tahu tuh, oh ternyata template-template kayak gini tuh Bisa dicari di CapCut Gitu gitu loh. Tahu serius. Wallahi baru tahu tuh. Anda kayak manusia Ternyata purba deh Pak. ternyata teman-teman saya yang ngedit kayak gitu, itu template semua. Kita kira itu effort toh, lirik lagu itu ditulis beneran. Oh enggak, bukan. Kayak keluar dari goa ini ya. 2024 baru tahu template. 2024 serius 2024. 3 bulan yang lalu kayaknya ya. Ya gitu. Jadi sebelum-sebelumnya editing biasa, terus karena saya suka nulis, jadi captionnya di situ lah yang saya framing gitu. Oke. Tapi membrandingnya itu bukan untuk diri saya sendiri sebenarnya, tapi untuk mengajak kayak gitu. Jadi kalau memperhatikan ya itu kayak selalu ada pertanyaan kayak gitu sih. Apa yang sebenarnya anak muda bisa lakukan kayak gitu. Baru nanti saya kasih contoh-contoh, dan itu selalu bukan diri saya sendiri juga foto-fotonya, tapi ramai gitu. Jadi kesannya oh iya ya ada loh sekelompok orang yang punya visi ke sana. Kayak dulu di Jepara aku juga ikut, namanya Sekretariat Bersama Pencinta Alam Jepara. Di situ isinya orang-orang tua semua. Serius, ada yang orang tua yang udah nikah, ada yang belum nikah, udah jenggotan, ada yang kayak bentukannya itu ya, kayak apa namanya, dukun yang punya sekte gitu, kayak gitu. Banyak lah ya kita ketemu Sampai sama orang. segitunya ya. Tapi di sana itu kita bener-bener fokus untuk perawatan lingkungan. Kita tanam mangrove, kita bikin acara namanya dulu tuh penanaman pesisir Jepara, terus penanaman rimba Jepara, Oke. terus banyak Arsotika Muria. Jadi ada namanya lingkungan dibalut seni dan dibalut jurnalistik. Keren ya? Iya, Itu kayak gitu, itu ada itu di Jepara, Kudus sama Muria. Seni dibalut jurnalistik, dibalut alam. Iya, bener. Wow. Arsotika Muria. Tuh wajib banget buat dikepoin ya. Boleh deh. Di Instagramnya Sekber PAJ. Boleh langsung mampir ya teman-teman ya. Terima kasih loh tadi. Promosi sedikit. Oke, aku jadi penasaran nih. Kalian sampai di titik ini ada nggak sih di titik paling rendah saat
kuliah di masa-masa perkuliahan ini? Tika dulu. Oke, Mas dulu deh, yang udah sudah ya. Kita mah, ayo silahkan mengikuti jejak gitu. Gimana Mas? Jujur ya, jujur. Aduh, ini cerita lagi nih ya. Jadi dulu Lip Lovers, saya itu adalah mahasiswa Corona. Iya. 2 tahun, 2020. 4 tahun, iya kan? 4 semester. 4 semester. Itu kita online. Sedangkan saya itu orang yang tahu sendiri kan ya, harus terkoneksi sama orang-orang. Jadi di dalam rumah itu saya burn out. Makanya saya ikut banyak seminar online tuh banyak banget, webinar online tuh banyak banget. Sertifikatnya nggak tahu itu di mana. Ada yang sertifikat dari kayak pencegahan apa itu namanya, pencegahan Stunting? bukan pencegahan apa itu kayak human trafficking kayak gitu, sampai Google ya ikut semuanya. Serius banyak banget. Nah akhirnya ada temen tuh yang nawarin buat kerja di radio. Terus semester 3 tuh saya beraniin buat training di radio. Training di radio kan sendirian ya, cari kos sendirian, nggak ada teman. Cuman ke Semarang itu buat training juga, ke Semarang baru pertama kali lagi juga. Bingung kan gimana. Tuh akhirnya ngekos di belakangnya Udinus. Training, terus dikasih gaji. Nah, coba tebak deh. Tebak juga ya, gaji pertamaku berapa di radio? Sesuai UMR kan? Enggak. Jauh dari UMR, jauh. Coba Oke. tebak. Tapi cukup buat makan sama jajan kan? Makan 1 hari cukup. Oke. Makan 1 hari 180.000. Itu Itu- gaji training awal. Itu 1 di bulan? radio. 1 Are you bulan. sure? Iya, 1 bulan. Oh. Itu gaji training awal, karena nggak tahu ya itu dihitungnya gimana, aku juga nggak tahu ya. Tapi 2 bulan berikutnya lumayan tuh ada peningkatan. Terus akhirnya saya cuma training 2 bulan, akhirnya jadi penyiar tetap. Nah itu gajinya udah oke lah, bisa buat makan 2 minggu. Kayak gitu, jadi seberat itu ternyata training buat penyiar radio. Bukan hanya vokal, tapi juga cara kita menulis skrip, cara kita nge-entertain, cara kita talk show. Itu balik lagi ke kosan ya, itu penuh dengan ya Allah harusnya aku bisa lebih bagus lagi nih kayak gitu. Bikin skrip lagi 25 naskah radio. Wah, sampai mimpi tuh bikin skrip tuh. Kayak gitu, jadi sangat-sangat apa ya, nggak ada teman buat cerita juga kan, nggak punya pacar juga kan. Jadi Anissa? Ada lowongan? jangan ya. Kita ta'aruf saja. Sampai mana tadi? Ta'aruf. Oh, bukan. Sampai mana sih? Kayak gitu, jadi titik terendahnya itu pas di situ. Tapi ternyata di titik terendah itu masih ada titik terendah lagi, di mana ketika saya harus jadi penyiar radio yang tetap, Oke. tapi jadi ketua UKM, terus jadi ketua Orda juga, jadi duta fakultas juga, Duta perpus perpus. juga, Gitu, gitu. iya. Itu saya mau mati itu. Tapi Bisa, masih selama tapi sampai sekarang. Masih bisa. Sih, ya kurus gini lah. Ya. Oh ternyata penyebabnya itu. Boleh. Jadi kemarin pas kita menjabat jadi duta perpus ya, kita kan juga masih duta fakultas ya. Di sini tuh kita benar-benar ditempatkan, Mas ada kegiatan nggak? Ada Tik, ayo kita bikin Oh, iya. konten buat perpustakaan nih gitu kan, biar perpustakaan kita hidup gitu. Tapi Iya, benar. aku ada ini sih Tik, di radio, habis ini ke sini. Jadi aku sebagai partner duta Mas Nurom tuh waktu itu ngerasain juga gitu, gimana struggle-nya beliau. Ini bisa berpindah lewat chat aja tempat nggak sih? ke tempat yang lain gitu bisa. But aku udah dia tuh orang yang kuat juga sih, bisa. Tapi aku juga makasih buat Tika, dalam arti aku banyak di covernya sama Tika akhirnya. Jadi aku dalam Koperpus, Tika sering sekali Koperpus kan. Gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting duta perpusnya salah satu nongol. Boleh. Gitu. Oke, untuk Mbak Tika sendiri nih. Oh ya, aku belum ya. Lupa. Titik terendah. Sebenarnya mungkin setiap orang juga punya titik terendah. Dan menurut aku ketika aku di semester 4 menuju 5 itu titik aku terendah. Because apa? Karena di semester 1, 2, 3 mungkin kita masih have fun ya. Iya. Oke, main sama teman-teman, main sana sini gitu. Ketika semakin dewasa, semakin kita menghirup pikuk perkuliahan, ternyata semuanya nggak seisi itu. Kita mahasiswa yang dituntut harus punya misalnya keluaran karya, kita harus berpartisipasi untuk lingkungan sekitar, kita dituntut untuk juga aware sama keluarga yang ada di rumah gitu ya, apalagi kita di jarak yang nggak bisa ditempuh dalam 1 jam, 2 jam atau sehari misalnya. Jadi di situ aku mulai kayak bimbang nih, mau lanjut kuliah nggak sih ini gitu. Kayaknya aku tuh punya bakat di public speaking nih, aku suka juga penyiaran kayak Mas Nurom. Tapi
I think itu bukan goals karir aku gitu. Jadi aku nggak berani masuk ke sana Kayak Mas keperawatan. Nurul. Karena aku background-nya kesehatan ya. Aku suka public speaking di situ. Aku bingung nih. Ini kita mau kemana nih gitu kan? Masa menceramahi perawat? Nah, tidak ada ya. Nah, tidak ada ya Pak ya. Tambah sakit nanti Pasien lagi pasiennya. sakit diceramahin. Jadi di situ udah mulai goyah nih. Mau lanjut ke perawatan atau pindah prodi yang lain atau mau fokus ke program yang lain nih gitu ya. Jadi dari situ, tapi semakin kesini juga ternyata banyak hal yang membuat aku lebih kuat. Example kayak jadi mapres. Wah, artinya seorang Tika dipilih jadi mapres dari keperawatan untuk mewakili Uniswa. Berarti kamu cukup Worth it enough. cukup Tika, nggak ada yang kurang dari kamu. Kamu nggak kurang, kamu cukup, dan kamu akan terus berkembang, akan mekar ketika kamu terus berjalan. Oke. Itu sih. Salah satu buktinya adalah ketika Mbak Tika ini baru saja terpilih jadi Mapres, Oke. tapi juga ikut mendaftar Duta Baca Provinsi. Actually kemarin sebenarnya udah daftar juga duta bahasa, cuma tembus 40 besar. Untuk yang finalnya belum rezekinya lah ke duta bahasa. Ternyata Jadi, kita kabur ke duta iya, baca. rezekinya di Duta Baca. Dan apa itu Mbak yang memotivasi Mbak Tika akhirnya memutuskan untuk aku daftar Duta Baca Provinsi Jawa Tengah? I see. Jadi sebenarnya ingin melanjutkan aja sih kontribusi karena udah setahun kita menjabat sebagai duta ya Mas ya. Enggak dong. 3 tahun gitu, 2 tahun. Oke, 2 tahun sebagai duta perpustakaan Unisula ya di bidang keliterasian dan baca. Aku rasa effort selama ini dan juga energi yang udah aku keluarkan, aku ingin melanjutkan lagi nih di tahap dan juga taraf yang lebih besar lingkupannya di eksternal ke tingkat provinsi itu sih Mas. Yang kedua adalah aku sebenarnya pengen membangun networking ya kayak Mas Nurom. Karena actually aku di semester sampai 6 ini tuh belum aktif banget di forum-forum nasional maupun provinsi gitu. Jadi mau coba terjun gitu pelan-pelan di pemerintahan gitu. Oke, ternyata motivasinya juga kuat banget ya Mbak ya. Iya, nggak mau kalah dia. Betul Iya kayak banget. Mas Nurul udah punya ini nih, aku harus punya begini gitu maksudnya. Nah, Untuk saat ini kalian tuh udah merasa cukup deh gitu, apa aku pengen lagi gitu. Jelas belum ya. Kayak saya pun belum wisuda ya, belum sidang juga itu salah satu effort tersendiri, struggle saya tersendiri untuk menyelesaikan studi. Gimana pun itu namanya kuliah harus diselesaikan. Betul. Ya. Dan juga untuk pengalaman-pengalaman tuh banyak juga. Saya jujur banget itu selama di kuliah saya cuma pengen 3 goals tercapai. 3 Tapi goals? tiga-tiganya tidak ada yang tercapai. Pemirsa. No problem. Satu, itu saya pengen dapat beasiswa. Mentok saya selalu dapat di interview. Oke. Karena pas interviewnya itu saya ada acara di sinilah, ada acara di sinilah. Jadi nggak maksimal waktu interview. Saya pernah interview beasiswa itu di Masjid Unisula. Wow. Ada acara BEM lah dulu. Makanya harus melipir-melipir kayak gitu kan. Terus juga cuman akhirnya di situ saya lumayan seneng ya karena dapat juga kesempatan-kesempatan buat ikut volunteeran walaupun cuma lolos 40 besar, tapi itu udah kayak gratis kayak gitu. Itu juga saya termasuk seneng tuh. Berarti kan selama ini yang saya lakukan itu cukup dilihat sama orang bahwa dampak lingkungan itu juga sudah saya lakukan kayak gitu. Terus kedua, saya tuh pengennya masuk ke debat nasional, debater nasional, di tingkat nasional saya debat, tapi mentok-mentok di kampus. Kayak jadi best speaker di sini juara 2 kayak gitu. Untuk yang ke nasional ya adik-adik saya, teman-teman saya kayak gitu. Karena saya selaku leadernya, ketua UKM-nya, jadi kayak harus lebih banyak yang dikerjakan ya. Jadi untuk fokus ke debatnya juga lebih baik teman-teman saya, lebih pintar teman-teman saya kayak gitu. Nggak tercapai tuh 2 tuh. Satunya pengen punya podcast yang bagus, at least dikenal banyak orang lah, atau beberapa orang udah repost-repost kayak gitu lah. Udah bikin podcast yang dengerin sekarang 1.000-an gitu. Lumayan lah. Tapi kan belum yang oke banget kayak gitu kan. Jadi 3 ini belum ada yang tercapai nih. Tapi yang lainnya rentep-rentep semua saya juga nggak tahu. Itu nggak ada ambisi buat kesana sebenarnya. I see. Karena mungkin dengan prestasi mereka sampai saat ini ada prosesnya ya, ada Benar. prosesnya. Karena aku lihat di Instagram itu kita kan lagi ada di era media sosial. gitu. Betul. Betul banget. Semua Kak. semua itu Serba terasa digital. instan gitu. Lihat orang-orang dengan lihat Pencapaiannya. Instagram, iya pencapaian Betul. orang, aduh
orang ini udah sampai segini, aku gimana ya gitu. Bisa, Iya. kamu juga bisa pasti. Sometimes maybe itu terlalu too much gitu. Iya. I see. Membandingkan proses kita bersama prosesnya Proses orang orang lain dengan perjalanan versi kita Hidup. sendiri dan orang Betul. lain gitu. Tapi yang perlu di highlight adalah prosesnya, Betul. gimana cara kita Gimana up cara and kita down-nya mencapai gitu gitu ya. ya. Betul. Bukan hasilnya ya. Hasil semua orang bisa kayak gitu. Kamu punya orang dalam pun bisa dapat beasiswa katakanlah Nah. ya. Misal gitu Misalnya. ya. Kasus terbaru kan ada kan. Ya nggak usah disebut ya. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Ya itu Dampak yang paling penting saat kita menikmati proses itu adalah bagaimana kita memberikan dampak lingkungan Betul. ya kayak Mas Nur. Jadi nilai dan IPK itu sebenarnya penting, Iya. tapi dampak itu di atas dari semua ini. Iya, gitu. betul. Dampak ke masyarakat, dampak ke kita, dampak ke keluarga, ke kampus, ke teman-teman di sekitar kita. Tridharma perguruan tinggi. Nah, tadi aku masih kepo nih sama yang Duta Baca Oke, versi boleh. Provinsi Jawa Tengah ya. Gimana, Ada nggak Kak? Mbak Tika? Perbedaan proses seleksi atau alurnya seperti apa ketika mengikuti Duta Baca Provinsi dan program apa yang Mbak Tika usung di Duta Provinsi kali ini? Kan tentu upgrade dari sebelumnya ya di Duta Perpustakaan. Nah, itu seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya proses seleksinya ya sampai dikerucutkan ke 6 besar di provinsi ini sama aja. Jadi kita submit untuk berkas-berkas dan juga proposal, CV kita, kemudian esai, kemudian resensi buku juga, resume. Jadi dari serangkaian ini, dari panitia bisa mengetahui, oh calon duta bacaku harus memiliki kemampuan resume buku, Yes. harus udah pernah nerbitin buku example, harus udah punya publikasi. Itu kemampuan literasi. Literasi itu tidak hanya membaca saja, Iya, tapi benar, cara Mas. kita meresum hasil resuman kita itu Iya. juga termasuk literasi. Gitu. Nah, jadi setelah kita submit semua administrasi tersebut, terus ada proses wawancara. Di wawancara ini kita mulai nih ditanyain, Kak, program kerjanya apa kalau nanti terpilih jadi duta? Terus apa sih motivasinya membawa kamu sampai ke provinsi gitu? Terus gimana tanggapan Kakak mengenai era digital sekarang? Gimana cara membranding diri ketika nanti jadi duta provinsi seperti itu? Kemudian setelah kita lolos di wawancara, kita akan sampai di presentasi. Di situ kita present our gagasan. Jadi gagasan kita buat esai dan juga gagasan di situ program kerja. Nah, ini bersangkut paut juga dengan program kerja. Jadi sebenarnya aku juga mau meneruskan juga dari program kerja yang udah ada di perpustakaan ketika kita jadi duta, Mas. Hanya saja untuk di lingkup provinsi, IC mungkin kita harus membuat ranah yang lebih besar dan Ada cakupan yang kesesuaian lah di sana. lebih lagi gitu. Jadi aku berharap aku bisa wujudin program Pekan Raya Literasi di Provinsi Jawa Tengah. Di situ nanti akan ada mahasiswa dari sekolah dasar maupun SMA dan juga mahasiswa turut dalam Pekan Raya ini. Jadi ada penampilan sastra, ada penampilan karya seni, kemudian mungkin juga pameran-pameran buku yang I think itu adalah program-program yang mungkin sulit ya kita temui di era digital sekarang, gitu Kak. Nah, Mbak Tika sendiri kan kalau aku lihat ya dari awal masuk kuliah sampai Iya. sekarang itu udah banyak banget yang namanya flyer. Oh, ada Tika. Di kegiatan ini Kita ada masih Tika. belajar ya Pak ya. Nah, mulai dari duta fakultas, kemudian ada duta perpustakaan. Iya, Terus alhamdulillah. juga ikut yang public speaking itu kan, Iya, yang lomba benar. itu. Iya. Mapres, Maruk ya. PKM, Iya, PKM P2MB. juga loh. P2MB juga kan? Iya. Terus ini duta baca provinsi. Kok bisa Mbak energinya tuh kayak nggak habis-habis gitu loh? Iya, Kayak benar sih. semua, ayo. Apa Ayo. rahasianya sih Mbak? Apa rahasianya nih? Susah nih ya, membongkar energi sendiri ya. Kayak promosi obat aja. lanjut. Oke, of course, aku juga punya baterai sosial energi kayak teman-teman kayak Mas Nurom juga yang harus di-charge ketika aku udah mulai lelah, udah mulai letih gitu ya. Tapi kembali lagi, aku kembali bahwa aku punya goals nih. Aku tuh punya satu buku, ini Kitab Sakti, jadi dari aku SMA kelas 1 sampai ini, aku semester 6, aku bawa terus. Di situ aku selalu menerapkan law of attraction dan juga positive affirmations. Jadi ada dua ini,
Di situ sebelum aku terjun ke suatu event, competition, or maybe wadah gitu yang lain, kayak organisasi, aku selalu tulis afirmasi positif. Aku percaya Tika bisa kok jadi duta baca Provinsi Jawa Tengah 2024, titik. Tika akan maksimal dalam presentasi wawancara sampai ke final raya, titik. Kayak, jadi kembali lagi bahwa aku setting goal dulu di awal di buku ini, kemudian aku juga afirmasi itu, dan seberjalannya proses seleksi, proses aku melakukan tahapan untuk achieve semua penghargaan-penghargaan dan juga lomba-lomba ini, aku selalu kembali lagi, oke, aku punya goal besar, aku harus bertindak besar, berpikir besar, dan juga menginspirasi. Itu Kak. Luar biasa banget sih Mbak. Inspirasi. Speechless sampai speechless. Sama. Karena se-effort itu dan Iya. apa ya, percaya diri itu Mbak Tika dalam mengikuti semua kegiatan. Tapi sebenarnya juga struggle-nya juga banyak. I think aku tuh introvert. Tapi aku di sini introvert yang bisa menempatkan diri sih. Ketika aku di forum, ya aku akan speaking, aku akan menuangkan ide-ideku seperti itu. Itu mungkin energinya lebih dipaksa lagi kali. Iya, benar-benar harus di ayo tik Berani atau gitu. malu, cuman energinya mungkin di force lagi gitu ya, karena Iya, kesempatan benar. untuk di publik lebih banyak gitu. Jadi aku nge-charge energiku tuh ketika aku sendirian dan aku nulis di buku ini. Itu mulai ngisi ulang lagi. Baru itu aku show ke publik lagi, udah dengan full baterai gitu. Untuk Mas Nurom sendiri gimana? Iya. Apa Sama ini? pertanyaannya sama, cuma aku mau nambahin Mas Oke. Nurom ini kan jago public speaking ya. Of Tadi juga course. udah berpengalaman di penyiaran studio radio. Gimana, ada tipsnya nggak Mas biar kita jago untuk public speaking, pede ngomong di depan kamera, pede ngomong di depan orang. Memang kalau public speaking harus dilatih. Iya, Dulu saya betul, SMP setuju. itu pertama kali saya pidato. Dan itu juga saya grogi. Ngomong bapak jadi baba. Serius, itu saya habis pidato, itu gak ada yang tepuk tangan. Oke. Sampai guru saya tuh, nggak apa-apa makan. Tapi saya nggak apa-apa, nggak ditepuk tangan juga nggak apa-apa. Gitu. Emang kayak gitu, tapi akhirnya lambat laun berjalan, akhirnya kita mulai berani di situ. Nah, keberanian itu yang akhirnya bikin kita bisa bicara. Nah, terlebih kalau misalnya kita punya referensi yang banyak dari baca buku, kita bisa tuh ngomongin apa aja tuh sama orang dari kalangan mana aja, kita bisa masuk kayak gitu. Walaupun kadang pura-pura bodoh itu juga perlu kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Gitu. Oke. Kita main games ini. Aku punya ada games. gamesnya. Iya Aduh, nih. deg-degan nih. Ini kita Mulai apa nih, Kak? jawab Jawab cepat. jawab cepat. Ini kelihatan Oke. nanti yang paling ambis siapa. Ya Allah, karakter Mas Nurom. Oke, pertanyaan pertama kita mulai dari Mas Nurom dulu. Oke. Jawab cepat. Hal pertama yang terlintas di pikiranku saat bangun pagi. Minum kopi. Iya, nyari kopi. Nyari kopi. Oke. Oke. Pertanyaan kedua untuk Mbak Tika. Apa satu hal Oke. yang orang lain nggak tahu tentang dirimu? Introvert. Baru kebongkar ini. Baru kemarin ini ya, Iya sih, ternyata Tika seorang introvert. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Gak usah minta maaf sih. Oke. Deskripsikan sebuah situasi yang paling membuatmu merasa tidak nyaman. Tetot. Aduh, apa ya? Saya gampang nyaman loh. Oke. Mungkin ini kali. Ketika kita udah nggak suka sama orang nggak sih? Mau orang itu ngomong kayak gimana itu kita nggak nyaman nggak sih? Iya, iya, Iya sih. benar-benar. Ya itu. Cuman saya suka sama semua orang. Nah itu masalahnya. Jadi Lanjut. Oke, selanjutnya. Menurut kamu, kebahagiaan adalah? Ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga. Oke. Oke. Mas Nurom, katakan sekarang apa love advice terbaik yang pernah kamu dengar? love advice. Ya. Love advice. Banyak saya dapat love advice ya. Tadi pagi pun dapat love advice saya dari kepala perpustakaan. Cuma ya langsung disuruh taruh jangan pacaran Iya. gitu. Silahkan teman-teman mengirimkan CV di bawah ini, kita menerima. Tadi kan aku nggak ikut ya, nggak ikut rapat. Iya. Apa, iya, apa, benar. apa yang Ini dikatakan? dibahas nih. Iya dong, dibahas. Pak Arif.
Bilang apa beliau? Enggak, cerita aja kalau misalnya nggak usah pacaran. Capek gitu ya. Iya. Lebih baik langsung ta'aruf aja. Iya, iya. Karena kalau bisa tuh kita sebagai laki-laki ya Mas, langsung datengin rumahnya. Kalau iya lanjut, enggak ya udah cari yang lain. Wah, gitu. sangat memperhatikan. Ya itu salah satu love advice. Cuman yang lainnya mungkin di lain waktu aja kali ya. Boleh. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Jadi Oke. dijawab sama-sama. Oke. Mulai dari Mbak Tika dulu. Sampaikan sebuah pesan untuk dirimu 10 tahun mendatang. Jadi kalau Mbak Tika lihat video ini 10 tahun ke depan, Oke. apa pesannya? Deg-degan nih. Ini dapat ide dari mana? Kayaknya mereka ini dulu deh. Oke. Tika Ratuljana. Apa sih Mas? Merinding ini. Oke. Ini serius ya? Serius. Untuk Tika Ratuljana, terima kasih udah berjuang sampai di titik ini. Terima kasih kamu udah melakukan yang terbaik versi kamu. Walaupun hasil kalian juga tidak terbaik, tapi pasti ada selalu skenario Allah yang terbaik mendampingi kamu di setiap langkahmu. So, kamu hanya perlu merangkul dirimu sesekali, jangan terlalu keras dengan diri sendiri, dan juga lebih perhatian dengan sesama, karena kita di dunia ini tidak hidup sendiri. So, lebih banyak tersenyum, mekar, tumbuh, dan siramilah terus hatimu sampai bisa menebarkan senyuman untuk orang lain. Tika, terima kasih. Gitu. Oke. Mas Nurul? Mas Nurong. Tangan. Oke, halo Nurom di tahun 2034. Di sini Nurom bicara di tahun 2024. Oke. Jadi terima kasih. Mohon maaf malah kalau misalnya kamu di tahun ini tidak seperti yang kamu harapkan. Gitu. Banyak hal yang harus terjadi di luar prediksi dan tujuan. Tapi percayalah kalau Nurom sekarang juga sebekerja itu untuk menjadi kamu di 10 tahun yang akan datang gitu. Sekarang Nurom nggak mikir tentang jodoh ya, nggak mikir juga tentang lanjut S2 di luar negeri juga. Sekarang Nurom udah lebih realistis, nggak idealis juga, lebih realistis dan lebih memperjuangkan kebahagiaan itu buat banyak orang, bukan buat diri sendiri lagi gitu. Oke, baik. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang meriah buat dua narasumber kita yang sangat menginspirasi. Ini nih, jadi menjadi duta perpustakaan itu 1 tahun menjabat, tapi selamanya menginspirasi. Luar biasa. Ini Amin. Amin. sudah contoh nyatanya ya, Mas Amin, Nur dan amin. Mbak Tika. Semoga nanti kita Kita bisa bisa. melanjutkan. Pasti Pasti bisa, bisa, pasti pasti ada. juga, iya. Iya dong, pasti bisa. Nah, jadi teman-teman semua lip lovers, dari pembahasan yang sudah kita bincangkan tadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita memiliki keinginan, maka kita harus percaya bahwa kita bisa meraih itu. Dan ketika kita sudah diberikan kepercayaan, maka kita harus melakukan semuanya dengan maksimal, dengan usaha yang Ya. all out, agar semuanya bisa berjalan lancar dan juga mendapatkan hasil yang paling baik. Iya, amin. Dan teman-teman perlu diingat bahwa Allah itu mengasih tidak selalu apa yang kita inginkan. Namun Allah pasti mengasih apa yang kita kebutuhkan. Butuhkan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa kalian itu tidak berharga di dunia ini. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Betul. Dan setiap orang punya kebermanfaatan untuk orang lain. Betul. Jadi tetap semangat dan terus menjadi diri kalian sendiri. Betul. Nah, dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berbincang-bincang, ada tutur kata yang kurang berkenan dengan mungkin. teman-teman sekalian. Jadi kami mohon maaf ya Ya, sebesar-besarnya. sama. Terima kasih juga Kami kita juga ucapkan karena udah diundang di podcast ini ya. Betul. Seru banget sih ya Kak ya. Join lagi buat ngonten bareng. Semoga nanti kita Perpustakaan. collab kali ya. Oh, Bisa pasti ya? dong setelah Boleh, ini. boleh. Nah, teman-teman jangan lupa juga kalau Perpustakaan Unisula selalu memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya kita bisa mengakses
jendela dunia dalam satu genggaman, yaitu lewat Unisula Oh, baru tahu Cyber cyber library ini Library. loh. Teman-teman bisa download langsung di Play Store atau App Store gadget teman-teman. Ya, nanti kalian bisa menemukan berbagai macam bacaan yang tentunya sangat mendukung untuk meningkatkan keterampilan literasi. Betul. Benar banget ya. Dan jangan lupa selalu datang ke perpustakaan dan nikmati setiap fasilitas yang ada. Betul. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. literasi.